Seorang tukang roti miskin berjuang demi ibunya yang sakit. Sementara, seorang gadis penulis kaya menulis kisah kemiskinan tanpa pernah merasakannya. Sampai takdir mempertemukan mereka. Langit pagi di sebuah kampung pinggiran kota masih diselimuti kabut tipis. Di jalan kecil berlapis tanah becek, suara lonceng kecil berdenting lembut dari sepeda tua yang dikayuh seorang pemuda. Itulah Bima, tukang roti keliling yang setiap hari menjajakan dagangan dengan sepeda reyot yang sudah lebih sering mogok daripada lancar. Bajunya lusuh, keringat menetes bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya. Namun, senyum di wajahnya selalu ia jaga, meski hatinya kerap teriris rasa lapar yang harus ia tahan demi bisa menyisihkan uang untuk ibu dan adiknya di rumah. Sepotong roti bagi Bima bukan sekadar makanan, melainkan simbol perjuangan. Roti yang ia jual di jalan-jalan kecil itu sering tak laku. Banyak orang lebih memilih roti pabrikan yang lebih murah di minimarket. Kadang, sisa roti harus ia makan sendiri di malam hari, meski sudah agak keras dan dingin. Tapi baginya, itu lebih baik daripada membuangnya. Di seberang dunia yang sama, namun terasa begitu jauh, ada seorang gadis bernama Aruna. Usianya masih muda, namun namanya sudah dikenal sebagai penulis novel terkenal. Buku-bukunya selalu laris di toko besar, bahkan sering dijadikan bahan diskusi di kalangan remaja. Ia tinggal di rumah megah di kawasan elit dengan jendela besar yang menghadap taman bunga terawat. Meja kerjanya dipenuhi pena mahal, kertas putih, dan laptop terbaru yang selalu siap menampung ide-ide segarnya. Aruna menulis kisah tentang kemiskinan, perjuangan, dan penderitaan orang kecil. Ia membayangkan pedihnya hidup serba kekurangan, meski dalam kenyataannya, ia sendiri tak pernah merasakan lapar berkepanjangan atau tidur di rumah bocor karena genteng berlubang. Baginya, kisah tentang orang miskin hanyalah bahan cerita, bukan luka nyata yang harus ia tanggung. Hari itu, jalur hidup keduanya hampir bersinggungan. Bima mendorong sepedanya yang rantainya putus di dekat taman kota, tepat di depan sebuah kafe modern tempat Aruna sering menulis. Ia menunduk, tangannya belepotan oli hitam saat mencoba memperbaiki rantai. Dari balik kaca kafe, Aruna memperhatikannya sebentar. Matanya menangkap sosok pemuda dengan wajah penuh debu, keringat bercampur dengan senyum lelah yang entah kenapa terasa jujur. Namun hanya sebentar saja, karena kemudian ia kembali menunduk pada laptopnya, melanjutkan tulisan tentang tokoh miskin yang sedang ia ciptakan. Bima tak tahu bahwa ada seorang gadis di balik kaca yang sedang menuliskan cerita tentang kehidupan seperti dirinya. Ia hanya tahu bahwa sepeda ini harus segera diperbaiki, kalau tidak dagangannya tak akan terjual. Uang untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit pun terancam hilang hari itu. Di sisi lain, Aruna mengetik sebuah kalimat tentang pemuda miskin yang tetap berjuang menjual roti meski kakinya terluka. Ia mengetik dengan penuh imajinasi, padahal kenyataannya hanya beberapa meter darinya ada pemuda nyata yang sedang hidup dalam cerita itu. Senja mulai turun, langit terbakar jingga, burung-burung berterbangan pulang ke sarang. Bima pulang dengan roti tersisa di keranjang. Perutnya keroncongan, tapi ia hanya mengambil sepotong kecil, sisanya ia simpan untuk adiknya. Di rumah sempit berdinding papan, ia disambut ibunya yang batuk tak kunjung reda. Adiknya Nisa yang masih kecil berlari memeluknya sambil bertanya apakah ada roti manis untuknya. Bima tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Ia memberikan potongan roti terbaik untuk Nisa. Melihat adiknya lahap makan, rasa lapar di perutnya seolah sedikit reda. Malam itu, ia duduk di teras rumah yang remuk, memandangi langit penuh bintang. Dalam hatinya, ia hanya berharap bisa menjual lebih banyak besok agar ada uang untuk membeli obat ibu dan biaya sekolah Nisa. Di waktu yang hampir sama, Aruna duduk di kursi empuk, menyeruput teh hangat sambil membaca ulang naskahnya. Ia menulis sebuah adegan di mana tokoh miskin menatap langit penuh harapan. Ia menuliskannya dengan indah, seolah bisa merasakan pedihnya perut lapar dan dinginnya malam tanpa selimut. Namun yang ia tatap hanyalah bintang dari balik kaca jendela mewah, bukan dari rumah reyot yang bocor. Dua dunia yang berbeda, dua jiwa yang berjalan di jalan masing-masing.
Namun, jalan itu perlahan-lahan akan membawa mereka saling berhadapan, meski awalnya tak ada yang menduga bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, jalanan kota sudah ramai. Orang-orang bergegas menuju kantor, suara klakson bersautan, dan aroma roti dari toko besar menyeruak ke udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bima kembali mengayuh sepedanya. Lonceng kecil di stang berdering lirih, tanda ia menawarkan roti. Hari ini, wajahnya tampak lebih letih. Malam tadi ia tak bisa tidur nyenyak, mendengar batuk ibunya semakin parah. Tapi ia tetap berangkat, membawa harapan tipis bahwa ada cukup pembeli untuk sekedar menutup biaya obat. Setiap belokan ia lalui dengan sabar. Kadang ada yang membeli, kadang hanya menatap lalu pergi. Bima sudah terbiasa ditawar setengah harga, bahkan pernah tidak dibayar sama sekali dengan alasan nanti dibayar kalau punya uang. Tapi ia tidak pernah marah. Baginya, marah hanya akan membuat rezekinya menjauh. Sementara itu, di sebuah gedung megah, Aruna sedang menghadiri pertemuan dengan penerbit. Editor dan manajer penerbit menyambutnya dengan senyum lebar karena novel terbarunya laris keras. "Kamu benar-benar punya sentuhan ajaib," kata manajernya. "Pembaca menangis membaca kisah si tukang roti miskin yang kamu tulis." Aruna tersenyum, tapi dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Ia sering merasa tulisannya hanya sekedar imajinasi. Bagaimana mungkin ia menuliskan penderitaan miskin dengan begitu hidup, padahal ia sendiri tak pernah menyentuh kehidupan itu. Tapi ia mengabaikan rasa itu, meyakinkan dirinya bahwa imajinasi seorang penulis cukup kuat untuk menghadirkan kebenaran. Siang menjelang, matahari terik membakar jalanan. Ban sepeda Bima mendadak kempis di dekat sebuah taman kota. Ia berhenti, menuntun sepedanya pelan, lalu mencari tempat teduh untuk memperbaikinya. Di tangannya roti mulai mengeras karena panas. Hatinya was-was, takut tidak laku lagi. Tak jauh dari situ, Aruna keluar dari kafe tempatnya biasa menulis. Ia baru saja menyelesaikan beberapa bab naskah. Di tangannya ada buku catatan kecil. Ia berjalan pelan, menikmati hembusan angin yang membawa aroma bunga dari taman. Dan tanpa sengaja, langkahnya berhenti ketika melihat seorang pemuda jongkok di bawah pohon, berkeringat, berusaha memperbaiki ban sepedanya yang bocor. Matanya kembali menangkap sosok yang pernah ia lihat kemarin dari balik kaca. Pemuda itu sama, dengan wajah yang penuh debu, kaos lusuh, dan keranjang berisi roti yang tampak layu. Untuk sesaat, Aruna merasa seolah melihat tokoh yang ia ciptakan dalam novel. Hanya saja, kali ini nyata, hidup, dan ada di depannya. Aruna mendekat tapi ragu. Ia jarang berinteraksi dengan orang seperti itu. Dunia yang ia tinggali terlalu berbeda. Namun ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu, tatapan yang penuh kesabaran sekaligus menyimpan rasa sakit mendalam yang membuatnya berhenti. "Mas, roti ini masih dijual?" tanyanya pelan. Bima dongak, suara lembut itu membuatnya sedikit terkejut. Ia melihat seorang gadis berwajah teduh, berpakaian rapi, jelas bukan orang biasa di sekitarnya. Dengan cepat, ia mengusap peluh di dahinya, lalu mengangguk. "Iya mbak, masih segar, baru saja keluar pagi tadi," jawabnya. Meski ia tahu roti itu sudah mulai agak keras. Aruna mengambil satu, lalu merogoh dompet. Ia menyerahkan uang lebih dari harga roti. Bima menatap heran. "Kembaliannya mbak," katanya sambil mencoba mengeluarkan uang receh dari kantong kecil. "Tidak usah, anggap saja rezeki lebih," jawab Aruna dengan senyum. Bima tercekat, hatinya bergetar, bukan hanya karena uang lebih itu berarti baginya, tapi karena cara gadis itu menatap seolah benar-benar menghargai dirinya, bukan sekedar kasihan. Ia mengangguk penuh terima kasih. Aruna melangkah pergi, tapi langkahnya terhenti setelah beberapa meter. Ia menoleh, melihat Bima masih berusaha memperbaiki sepedanya. Entah mengapa, hatinya seperti tertarik untuk kembali. Ia lalu berjalan mendekat lagi. "Butuh bantuan?" tanyanya ragu. Bima menunduk, tersenyum samar. "Tidak apa-apa mbak, sudah biasa. Sepeda ini memang sering rusak, saya bisa perbaiki sendiri." Ada keheningan sesaat. Angin berhembus, dedaunan jatuh di sekitar mereka.
Dalam hening itu, Aruna merasa seolah dunia yang megah dan kecil tiba-tiba menyatu. Ia, gadis kaya yang menulis kisah tentang kemiskinan, kini berdiri di hadapan kehidupan nyata yang selalu ia tulis. "Mas, kalau boleh tahu nama kamu siapa?" tanya Aruna akhirnya. "Bima, Mbak," jawabnya singkat. Aruna mengangguk pelan. Nama itu terasa begitu kuat, seperti tokoh dalam kisah-kisahnya. "Saya Aruna." Bima terdiam sejenak, lalu tersenyum sopan. "Nama yang indah, Mbak, cocok dengan wajahnya." Ucapan itu membuat pipi Aruna merah, sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia terbiasa dengan pujian, tapi kali ini terasa berbeda. Ada kejujuran yang tidak dibuat-buat, lahir dari seorang pemuda yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Senja mulai merambat, orang-orang pulang dari aktivitas, sementara Bima baru bisa menyelesaikan perbaikan sepedanya. Aruna masih duduk di bangku taman, entah mengapa tak ingin buru-buru pulang. Mereka sempat berbincang ringan. Bima bercerita tentang ibunya yang sakit, adiknya yang masih sekolah, dan pekerjaannya menjual roti dari pagi hingga malam. Ia menceritakan tanpa keluhan, hanya dengan nada pasrah. Aruna mendengarkan dengan mata yang perlahan berkaca. Dalam hatinya, ia merasa malu. Ia menulis tentang penderitaan orang miskin dengan penuh gaya, tapi kini ia mendengar cerita nyata langsung dari pelakunya. Dan suara itu jauh lebih menusuk daripada semua kalimat indah yang pernah ia tulis. Malam mulai turun. Aruna akhirnya berdiri, "Saya harus pulang, semoga roti Mas cepat habis," katanya lembut. Bima tersenyum, menunduk hormat. "Terima kasih Mbak Aruna, sudah mau beli roti dari saya." Aruna melangkah pergi dengan langkah pelan. Dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Pertemuan singkat itu seperti membuka celah di dinding kokoh yang selalu memisahkan dunianya dengan dunia orang miskin. Dan bagi Bima, pertemuan itu meninggalkan jeda hangat di tengah kerasnya hidup. Seolah semesta sengaja menghadirkan seseorang yang bisa membuatnya merasa tidak sendirian meski hanya sebentar. Dua jiwa dari dunia berbeda telah bertemu. Dan pertemuan itu hanyalah awal dari sebuah cerita panjang yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Malam itu, di rumah Reyot yang hanya diterangi lampu minyak redup, Bima duduk di samping ibunya. Wajah perempuan itu pucat, napasnya tersengal, batuknya makin parah. Bima menatap penuh cemas, lalu meraih gelas berisi air hangat yang sudah bercampur gula seadanya. "Ibu, minum dulu, biar agak lega," ucapnya pelan. Sambil menahan rasa sakit di dada, ibunya mencoba tersenyum. "Kamu sudah makan, Nak?" Pertanyaan itu menusuk hati Bima. Ia baru saja pulang dengan perut kosong karena sebagian besar roti yang tersisa diberikan untuk adiknya. Ia hanya meneguk air tadi untuk mengganjal lapar. Tapi ia tidak tega mengatakan itu pada ibunya. Ia hanya mengangguk, "Sudah Bu, tadi makan roti yang sisa." Ibunya mengelus kepala Bima dengan tangan yang semakin kurus. "Maafkan Ibu, kamu harus kerja keras begini. Seandainya ayahmu masih ada," suaranya terputus oleh batuk panjang. Bima merasakan matanya panas. Ia tidak pernah ingin menangis di depan ibunya. Ia ingin terlihat kuat. Tapi malam itu air matanya jatuh juga. "Jangan bicara begitu, Bu. Bima sanggup, asal Ibu cepat sembuh." Sementara itu, di rumah megah penuh cahaya lampu kristal, Aruna duduk di depan meja kerjanya. Laptopnya terbuka, kertas-kertas berserakan, tapi pikirannya kosong. Kata-kata yang biasanya mengalir deras, malam ini seolah tertahan. Ia teringat wajah pemuda yang ditemuinya di taman tadi, Bima, dengan senyum lelah dan cerita hidup yang nyata. Aruna mencoba menulis adegan baru tentang tokoh miskin yang ia ciptakan. Tapi kalimatnya terasa hambar, tidak jujur. Ia menutup laptop dengan kesal. Di kamar yang penuh kenyamanan itu, ia justru merasa sempit. Matanya menatap jendela, melihat langit malam penuh bintang. Apa aku benar-benar menulis tentang kebenaran atau hanya menipu pembaca dengan imajinasi kosong, gumamnya pelan. Aruna teringat bagaimana suara Bima terdengar tulus, bagaimana matanya berbinar meski penuh lelah. Itu bukan imajinasi,
itu kenyataan, dan kenyataan itu lebih indah sekaligus lebih pedih daripada semua kisah yang pernah ia karang. Keesokan harinya, Bima bangun lebih pagi. Ia ingin menjual lebih banyak roti agar bisa membeli obat ibunya. Dengan sepeda tua yang sudah ia perbaiki semalam, ia berangkat berkeliling. Napasnya pendek, tubuhnya lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Ia melintasi pasar, jalanan sempit, hingga akhirnya tiba di kawasan taman kota lagi. Disitulah, tanpa ia duga, Aruna kembali muncul. Gadis itu duduk di bangku yang sama dengan buku catatan di tangan. Bima berhenti sejenak lalu memberanikan diri menyapa. "Mbak Aruna, selamat pagi." Aruna mendongak, tersenyum lembut. "Oh, Mas Bima, pagi juga. Sudah keliling dari tadi?" Bima mengangguk. "Iya, baru dapat beberapa pembeli." Ia ragu, tapi akhirnya menawarkan. "Mau beli roti lagi, Mbak?" Aruna menatap keranjang itu, lalu mengangguk. "Saya ambil 2." Ia lalu menyerahkan uang lebih banyak dari harga aslinya. Bima terdiam, menatap uang itu, lalu mencoba mengembalikan. Tapi Aruna menolak. "Anggap saja saya mendukung usaha Mas. Saya suka roti buatan Mas. Rasanya sederhana tapi jujur." Kata-kata itu membuat hati Bima hangat. Jarang ada orang yang menghargai rotinya seperti itu. Mereka lalu duduk bersama. Aruna penasaran, mulai bertanya lebih banyak tentang bagaimana Bima membuat roti, bagaimana hidupnya sehari-hari, tentang adiknya, bahkan tentang mimpinya. Bima menjawab dengan apa adanya. Ia tidak pandai bercerita indah seperti dalam novel, tapi justru kejujurannya membuat Aruna semakin terikat. "Apa Mas punya cita-cita?" tanya Aruna suatu saat. Bima terdiam lama, menatap roti di tangannya. "Kalau ditanya begitu, saya ingin punya toko roti sendiri, supaya tidak perlu lagi keliling, supaya adik saya bisa bangga, dan supaya ibu tidak perlu khawatir lagi." Kalimat itu begitu sederhana, tapi membuat dada Aruna sesak. Ia terbiasa mendengar orang kaya bicara tentang mimpi besar, keliling dunia, membangun perusahaan, membeli mobil mewah. Tapi cita-cita Bima hanya sebatas punya tokoh kecil agar keluarganya bisa hidup lebih layak. Itu terasa jauh lebih tulus dan menyentuh. Hari-hari berikutnya, Aruna mulai sering sengaja datang ke taman itu. Ia menulis sambil menunggu Bima lewat. Mereka sering berbincang, kadang hanya sebentar, kadang cukup lama. Semakin sering mereka bertemu, semakin besar keterikatan yang tumbuh di hati Aruna. Namun, tidak semua orang memandangnya sama. Suatu sore, ketika Aruna sedang membeli roti, salah satu temannya dari kalangan elit melihatnya. "Aruna, kamu ngapain ngobrol sama tukang roti keliling?" katanya dengan nada sinis. Aruna terdiam, merasa malu sekaligus marah. Tapi Bima hanya senyum tipis, seolah sudah terbiasa diremehkan. Ia pamit dengan sopan, lalu mengayuh sepedanya pergi. Aruna merasa dadanya perih. Ia menatap punggung Bima yang menjauh dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Malam itu, Aruna kembali menulis. Tapi kali ini, kisah yang ia tulis bukan sekedar imajinasi. Ia menuliskan cerita tentang seorang tukang roti keliling yang nyata, tentang Bima, tentang peluhnya, senyumnya, dan cita-cita kecilnya yang besar. Dan ketika ia menulis, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa memahami makna penderitaan yang ia tulis. Namun, di balik semua itu, badai mulai mendekat. Kesehatan Ibu Bima semakin menurun. Uang hasil jualan roti tidak cukup untuk membawanya ke rumah sakit. Obat yang ia beli di warung hanya menahan sebentar. Suatu malam, ketika Bima pulang dengan tubuh basah kuyup karena hujan deras, ia mendapati ibunya tergeletak lemah. Napasnya semakin pendek. "Ibu, bertahan ya. Besok Bima cari cara. Bima akan bawa ibu ke rumah sakit," teriaknya sambil memeluk tubuh kurus itu. Air matanya bercucuran. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena takut kehilangan satu-satunya orang yang selalu memberinya semangat. Di waktu yang sama, di rumah megahnya, Aruna sedang menulis bab terakhir novelnya. Ia menulis tentang seorang ibu miskin yang jatuh sakit dan seorang anak yang berjuang keras demi menyelamatkannya.
Ia menulis dengan penuh emosi, tanpa tahu bahwa kisah nyata yang sedang terjadi pada Bima saat itu. Takdir mulai mengikat keduanya lebih dalam, dan sebentar lagi dunia yang kaya dan miskin itu akan bertabrakan lebih keras, membawa luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Air mengalir deras di selokan, petir sesekali membelah langit, dan angin kencang membuat genteng-genteng rumah berderak. Di sebuah rumah reyot, Bima berlari panik mencari kain untuk menutup tubuh ibunya yang menggigil. Suara batuknya makin parah, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. "Ibu, tolong bertahan, besok Bima cari uang untuk ke rumah sakit. Jangan tinggalkan Bima dulu, Bu," bisiknya dengan suara bergetar. Nisa, adik kecilnya, menangis sambil memeluk kaki Bima. "Kak, ibu kenapa? Jangan biarkan ibu pergi, Kak." Air mata Bima bercucuran, tapi ia tidak boleh menyerah. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah dengan itu ia bisa menahan hidup agar tidak pergi. Malam itu ia tidak tidur, hanya duduk di samping ibunya sambil menatap jam tua yang berdetak. Keesokan paginya, dengan mata sembab dan tubuh lelah, Bila kembali mengayuh sepedanya. Hari itu ia membawa lebih banyak roti, berharap bisa menjual semua agar cukup untuk membawa ibunya ke dokter. Di setiap sudut jalan, ia berteriak lirih, "Roti, roti hangat," meski suaranya nyaris habis karena kurang tidur. Di taman kota, Aruna sudah menunggu. Hujan semalam membuat udara pagi terasa lembab. Ia duduk dengan wajah gelisah, karena beberapa hari terakhir ia terus memikirkan Bima. Hatinya tidak tenang, ada sesuatu yang mengikatnya pada pemuda itu. Ketika melihat Bima datang dengan wajah pucat, Aruna segera berdiri. "Mas Bima, kamu kelihatan sangat lelah, kamu baik-baik saja?" Bima berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Mbak, hanya kurang tidur." Ia lalu menawarkan roti dengan tangan bergetar. Aruna memperhatikan keranjang penuh roti itu, lalu wajah Bima yang tampak semakin tirus. Hatinya berdesir, ada sesuatu yang lebih dari sekedar simpati. Ia ingin tahu lebih jauh. "Mas, sebenarnya apa yang sedang kamu hadapi? Saya bisa lihat ada beban berat di pundakmu." Bima terdiam, menunduk. Ia tidak biasa membuka diri, tapi entah kenapa, pada Aruna, ia merasa ingin bercerita. "Ibu saya sakit, sudah lama, tapi uang hasil jualan roti tidak cukup untuk biaya rumah sakit. Saya hanya bisa beli obat di warung." Aruna tertegun, kata-kata itu menusuk jantungnya. Tiba-tiba, ia merasa dunia yang selama ini ia tinggali begitu kejam. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa membawa ibunya ke rumah sakit hanya karena uang? "Mas Bima," suara Aruna tercekat. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Saya bisa bantu." Bima tersentak. Ia menggeleng cepat. "Tidak, Mbak, saya tidak mau merepotkan. Saya hanya perlu berusaha lebih keras. Ini tanggung jawab saya, bukan orang lain." Aruna merasakan perih di dadanya. Ia paham, harga diri seorang miskin seringkali lebih tinggi dari sekedar bantuan uang. Tapi ia juga tahu, jika dibiarkan, nyawa ibunya bisa melayang. Hari itu, Aruna kembali ke rumah dengan hati gelisah. Ia tidak bisa menulis. Setiap kali menatap layar laptop, yang muncul di kepalanya hanyalah wajah pucat Ibu Bima. Di ruang makan, ia bercerita pada ayahnya, seorang pengusaha sukses. "Ayah, kalau ada orang miskin yang butuh uang untuk berobat, apa salah kalau kita bantu?" Ayahnya menghela napas, lalu menatapnya dingin. "Aruna, dunia ini bukan tentang rasa kasihan. Kalau kamu bantu satu, besok ribuan orang lain akan datang minta tolong. Hidup ini tentang kerja keras, bukan belas kasihan." "Tapi ayah," Aruna mencoba melawan, matanya berkaca. "Bagaimana kalau itu nyawa seseorang?" Ayahnya hanya terdiam, lalu kembali membaca koran. Baginya, orang miskin hanyalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa diubah. Aruna menggenggam erat tangannya di meja. Dalam hatinya, ia tahu ia harus membuat keputusan sendiri tanpa menunggu restu ayahnya.
Malam itu, Aruna diam-diam pergi ke rumah Bima. Dengan mobilnya yang mewah, ia menyusuri jalan sempit yang gelap. Hatinya berdebar saat mobil berhenti di depan rumah Reyot itu. Dari celah jendela, ia melihat Bima duduk di samping ibunya, wajahnya penuh kecemasan. Aruna turun, mengetuk pelan pintu. Bima terkejut ketika melihatnya. "Mbak Aruna, kenapa bisa sampai sini?" Aruna menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Mas, saya datang untuk membantu. Tolong jangan tolak kali ini. Biarkan saya bawa ibu ke rumah sakit." Bima terdiam lama. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah, lalu menatap adiknya yang ketakutan. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia mengangguk, meski hatinya penuh rasa sakit karena merasa gagal. "Baik, Mbak, tolong ibu saya." Beberapa jam kemudian, di ruang gawat darurat rumah sakit, tubuh Ibu Bima akhirnya ditangani dokter. Selang oksigen dipasang, cairan infus mengalir. Bima berdiri di sudut ruangan, tubuhnya bergetar antara lega dan hancur. Aruna berdiri di sampingnya, diam-diam menatap wajah pemuda itu. Ada rasa haru melihat betapa ia begitu mencintai ibunya. Dalam hatinya, ia merasa semakin yakin bahwa Bima bukan sekedar tukang roti miskin. Ia adalah manusia yang penuh kasih, yang lebih kaya daripada banyak orang yang hanya hidup dengan harta. Namun, kabar itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, ayah Aruna mengetahui bahwa putrinya membawa seorang miskin ke rumah sakit dengan uangnya. Ia marah besar. "Aruna, apa-apaan kamu membawa orang sembarangan ke rumah sakit ini? Nama keluarga kita bisa tercemar kalau kamu bergaul dengan orang semacam itu." Aruna menatap ayahnya dengan mata berani. "Ayah, ini bukan tentang nama keluarga, ini tentang nyawa manusia." Ayahnya menampar meja dengan keras. "Kamu tidak mengerti, orang miskin itu hanya akan membebani kita. Mereka tidak akan pernah bisa setara dengan kita." Kata-kata itu menusuk hati Aruna. Ia teringat wajah Bima, senyum lelahnya, cita-citanya yang sederhana. Dan ia tahu ayahnya salah. Justru, orang miskin sering lebih kaya dalam kasih dan ketulusan. Aruna keluar dari rumah dengan hati terbakar. Ia tidak peduli lagi pada pandangan ayahnya. Yang ia tahu, ia ingin terus membantu Bima. Dan sejak hari itu, sebuah ikatan yang lebih dalam mulai terbentuk. Ikatan yang akan menguji batas cinta, harga diri, dan perbedaan dunia miskin dan kaya. Hari-hari setelah Ibu Bima dirawat di rumah sakit, penuh dengan rasa syukur sekaligus rasa malu. Syukur karena ibunya mulai bisa bernafas lebih lega, tubuhnya perlahan membaik, dan batuknya berkurang. Tapi rasa malu menghantam Bima setiap kali ia menatap wajah ibunya yang terbaring dengan selang infus, karena semua itu bukan hasil usahanya, melainkan bantuan Aruna. Di sudut kamar rumah sakit, Bima sering duduk menunduk, menggenggam lututnya erat-erat. Ia merasa kalah. Baginya, seorang anak laki-laki seharusnya bisa melindungi ibunya tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Namun pada kenyataannya, tanpa Aruna, mungkin ibunya sudah tiada. Aruna di sisi lain justru merasa lega. Setiap kali ia datang menjenguk, wajahnya bercahaya melihat Ibu Bima yang perlahan membaik. Ia duduk bersama Nisa, membawakan buku cerita, dan sesekali menyuapi buah untuk sang ibu. Sikapnya yang penuh kasih membuat keluarga kecil itu mulai dekat dengannya. Namun ada jarak tak kasat mata yang tetap terasa. Bima selalu menjaga sikap, tidak pernah terlalu banyak bicara saat Aruna ada. Ia takut hatinya goyah, takut berharap lebih pada sesuatu yang mustahil. Suatu sore, ketika matahari jatuh condong ke barat, Aruna duduk di taman rumah sakit bersama Bima. Udara sore lembut, suara burung bercampur dengan riuh lalu lintas kota yang terdengar dari kejauhan. Aruna membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Mas Bima, apa kamu marah karena saya membantu?" Bima terdiam lama, tangannya meremas mujung celana lusuhnya. "Tidak, Mbak, justru saya berterima kasih, tapi saya merasa gagal. Seharusnya saya yang menyelamatkan ibu, bukan orang lain." Aruna menatapnya dengan lembut, matanya berkaca. "Mas, jangan berpikir begitu. Pertolongan itu bukan berarti kamu lemah. Semua orang butuh saling membantu. Kalau kamu menolak bantuan hanya demi harga diri, apa kamu rela melihat ibu menderita?"
Kalimat itu menusuk hati Bima. Ia menunduk, merasakan matanya panas. Perlahan ia mengangguk, meski masih ada perasaan berat di dalam dadanya. Aruna lalu tersenyum samar. "Mas, tahu tidak, saya menulis cerita tentang tokoh yang mirip kamu. Dia miskin tapi hatinya kaya. Saya menulisnya sebelum kita bertemu. Tapi setelah kenal kamu, saya sadar ternyata kenyataan jauh lebih menyentuh daripada cerita apapun." Bima menoleh, menatap mata gadis itu. Sesuatu bergetar di hatinya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Hanya keheningan yang memisahkan mereka, diiringi angin sore yang seakan membawa bisikan takdir. Hari demi hari, Aruna semakin sering datang. Ia tidak peduli pada pandangan orang rumah sakit yang heran melihat gadis kaya datang menemani keluarga miskin. Ia bahkan membawa makanan untuk Bima dan Nisa, karena tahu mereka sering menahan lapar demi mengurus ibu. Nisa yang polos mulai dekat dengan Aruna. Ia sering menggandeng tangan Aruna, menceritakan mimpinya ingin jadi guru, dan bertanya apakah mungkin ia bisa sekolah tinggi meski mereka miskin. Aruna selalu mengangguk penuh keyakinan, meski hatinya perih, karena ia tahu realitas dunia tidak semudah itu. Sementara Bima, meski hatinya mulai lunak, tetap menjaga jarak. Ia takut terjerat perasaan yang hanya akan melukai keduanya. Baginya, cinta antara tukang roti miskin dan gadis kaya hanyalah dongeng yang tidak akan pernah berakhir bahagia. Namun takdir seolah ingin menguji keyakinannya. Suatu hari, ketika Aruna datang menjenguk, ia mendapati Bima sedang tertidur di kursi dengan kepala terkulai. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kelelahan karena beberapa malam tak tidur menjaga ibu. Rambutnya berantakan, dan di tangannya masih menggenggam sepotong roti yang belum dimakan. Aruna mendekat pelan, hatinya tercekat melihat ketulusan pemuda itu. Ia menatap wajah Bima lama, dan tanpa sadar, air matanya jatuh. Di dalam hati, ia berbisik, "Kenapa dunia sekejam ini padamu? Kamu yang begitu baik, kenapa harus menderita begini?" Saat itu, Aruna menyadari sesuatu yang tak bisa lagi ia tolak. Perasaan itu bukan sekedar simpati, ia jatuh cinta. Namun, kabar tentang kedekatan mereka akhirnya sampai ke telinga ayah Aruna. Suatu malam, ayahnya memanggilnya dengan wajah penuh amarah. "Aruna, kamu benar-benar mempermalukan keluarga kita. Kamu pergi ke rumah sakit, mengurus orang miskin itu, bahkan sampai mengeluarkan uang untuk mereka. Apa yang kamu pikirkan?" Aruna menatap ayahnya dengan mata berani. "Ayah, ini bukan tentang mempermalukan keluarga, ini tentang kemanusiaan." "Kemanusiaan?" bentak ayahnya. "Kamu pewaris keluarga ini, kamu tidak boleh jatuh kepada orang miskin. Mereka hanya akan menyeretmu ke bawah. Kamu harus menikah dengan orang setara, bukan tukang roti keliling." Jantung Aruna berdegup kencang. Ia mencoba membalas dengan suara tegas. "Ayah, uang tidak menentukan nilai manusia. Saya sudah melihat sendiri bagaimana mereka hidup. Justru hati mereka jauh lebih murni daripada orang-orang kaya yang hanya memikirkan nama besar." Ayahnya menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berkata dingin, "Kalau kamu teruskan hubungan itu, jangan pernah pulang ke rumah ini lagi." Kalimat itu menghantam Aruna seperti petir. Ia terdiam, tapi hatinya mantap. Untuk pertama kalinya, ia siap kehilangan kenyamanan demi sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang tulus. Malam itu, Aruna pergi ke rumah sakit. Ia duduk di samping Bima yang sedang menjaga ibunya. Wajahnya masih menyimpan bekas air mata. "Mas Bima," katanya pelan. Bima menoleh, heran melihat tatapan mata Aruna yang penuh kesungguhan. "Ada apa, Mbak?" Aruna menarik nafas dalam-dalam. "Mungkin kamu tidak percaya, tapi saya jatuh cinta pada kamu." Dunia seolah berhenti berputar. Bima membeku, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti mimpi yang mustahil. Ia menatap Aruna dengan mata terbelalak, bibirnya bergemetar. "Mbak, jangan bicara begitu. Saya ini siapa? Tukang roti miskin, tidak punya apa-apa. Sedangkan Mbak Aruna, dunia kita terlalu berbeda." Aruna menggeleng dengan air mata jatuh di pipinya. "Cinta tidak mengenal dunia, Mas. Yang saya lihat bukan kemiskinanmu, tapi hatimu. Hati yang membuat saya percaya hidup ini punya makna lebih."
Bima menunduk, dadanya sesak, hatinya teriak ingin menerima, tapi pikirannya penuh ketakutan. Ia takut melukai Aruna dengan realitas keras yang ia jalani. Namun, malam itu, di bawah cahaya lampu redup rumah sakit, benih cinta itu sudah tumbuh. Meski mereka tahu, jalan di depan penuh duri, penuh ujian, dan cinta itu, cepat atau lambat, akan menuntut mereka untuk memilih, melawan dunia atau menyerah pada perbedaan. Sejak malam pengakuan itu, hidup Bima dan Aruna tidak pernah sama lagi. Hati mereka saling terikat, tapi jalan di depan semakin penuh duri. Aruna mulai sering diam-diam menemui Bima di rumah sakit atau di taman kota, sementara ayahnya semakin mencurigai setiap langkahnya. Di sisi lain, Bima merasakan beban yang lebih berat. Cinta itu ada, nyata, dan menghangatkan. Tapi setiap kali ia menatap wajah Aruna, ia sadar bahwa gadis itu berasal dari dunia yang tak mungkin ia capai. Dunia dengan lampu kristal, rumah megah, dan nama keluarga besar. Sedangkan dirinya hanyalah tukang roti miskin dengan sepeda tua dan tangan yang kotor oleh adonan tepung. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Bima mengantar Aruna ke halte dekat taman agar tidak terlalu mencolok. Mereka duduk berdua, menunggu angin reda sebelum berpisah. "Mas," kata Aruna pelan, "apa kamu menyesal saya ucapkan perasaan itu?" Bima menoleh, menatap mata Aruna yang berkilau diterpa cahaya senja. Hatinya bergetar, tapi ia menunduk. "Saya tidak menyesal, Mbak, tapi saya takut melukai kamu. Dunia kita terlalu jauh berbeda. Saya tidak bisa memberi apa-apa selain cinta. Sedangkan kamu pantas dapat lebih." Air mata Aruna jatuh. Ia menggenggam tangan Bima erat. "Mas, saya tidak butuh harta. Saya hanya butuh hati yang tulus. Dan saya menemukannya di kamu." Keheningan melingkupi mereka. Hanya suara burung sore yang kembali ke sarang. Di dalam hati Bima, cinta itu semakin kuat, tapi juga semakin menyesakkan dada. Beberapa hari kemudian, ayah Aruna mengetahui dengan pasti kedekatan putrinya dengan Bima. Malam itu, rumah besar keluarga Aruna dipenuhi amarah. "Aruna, apa kamu sudah gila?" bentak ayahnya. "Kamu mempermalukan keluarga dengan jatuh cinta pada tukang roti miskin itu." Aruna berdiri tegar, meski tubuhnya gemetar. "Ayah, cinta bukan tentang uang. Dia punya hati yang lebih mulia dari siapapun yang pernah saya kenal." Tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu menggema di ruangan mewah, meninggalkan luka yang bukan hanya di wajah, tapi jauh di dalam hati. "Kalau kamu teruskan ini, kamu bukan lagi anakku," kata ayahnya dingin. Aruna terdiam, air matanya mengalir deras. Tapi ia tidak bergeming. Ia tahu jalan yang ia pilih penuh pengorbanan. Keesokan harinya, Aruna datang ke rumah sakit dengan wajah sembab. Bima langsung menyadari ada yang tidak beres. "Mbak Aruna, wajahmu kenapa? Ada yang terjadi di rumah?" tanyanya cemas. Aruna menggeleng, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Mas. Saya hanya ingin di sini, dengan kamu." Bima menatapnya lama. Ia tahu Aruna berbohong untuk menenangkan dirinya. Hatinya semakin remuk. Ia merasa dirinya menjadi penyebab gadis itu terluka. Malam itu, ketika Aruna sudah pulang, Bima duduk di teras rumah sakit. Ia menatap bintang, dadanya sesak. "Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya mencintainya, tapi saya tidak ingin menghancurkan hidupnya." Hari-hari berikutnya semakin sulit. Orang-orang mulai bergosip. Mereka melihat gadis kaya sering bersama tukang roti miskin. Ada yang mencibir, ada yang sinis, bahkan ada yang sengaja membicarakan dengan suara keras agar keduanya mendengar. "Lihat, gadis kaya itu jatuh cinta pada tukang roti. Apa jadinya nanti? Anak pejabat menikah dengan anak miskin? Mustahil." Bima menunduk setiap kali mendengar bisikan itu. Sementara Aruna hanya menggenggam tangannya lebih erat, seakan berkata bahwa ia tidak peduli. Namun, bisikan itu lama-lama menjadi badai. Suatu malam, Aruna menerima surat undangan perjodohan dari ayahnya. Ia dijodohkan dengan anak seorang konglomerat, pria muda yang kaya, berpendidikan luar negeri, dan dianggap setara dengan keluarganya. Aruna menolak mentah-mentah. "Saya tidak akan menikah dengan orang yang tidak saya cintai."
Ayahnya marah besar. "Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun." Kata-kata itu bagai belati menusuk hati Aruna. Ia tahu ayahnya benar dalam satu hal, Bima miskin dan hidup dengannya akan penuh penderitaan. Tapi ia juga tahu hatinya sudah memilih. Malam itu, Aruna kembali menemui Bima. Hujan turun deras, membasahi jalan sempit yang ia lewati. Rambutnya basah, bajunya kuyup, tapi ia tidak peduli. Ia berdiri di depan rumah sederhana Bima, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Bima membuka pintu, terkejut melihat Aruna dalam keadaan seperti itu. "Mbak, kenapa datang basah-basahan begini?" Aruna menatapnya dengan mata penuh air. "Mas, ayah menjodohkan saya dengan orang lain. Dia mengancam akan mengusir saya kalau saya menolak." Bima terpaku, dadanya terasa dihantam ribuan batu. Kata-kata itu adalah ketakutan yang selalu ia bayangkan, kini nyata di depannya. "Mbah, kalau begitu, mungkin lebih baik kamu menurut saja. Jangan hancurkan hidupmu hanya karena saya." Aruna terisak, menggenggam lengan Bima dengan erat. "Mas, jangan bilang begitu. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Saya rela kehilangan semuanya asal bersama kamu." Bima menutup mata, air matanya jatuh. "Mbak, kamu tidak mengerti. Hidup bersama saya artinya menderita. Tidur di rumah bocor, makan roti sisa, menahan lapar, mendengar ejekan orang. Kamu sanggup?" Aruna mengangguk tanpa ragu. "Saya sanggup, Mas, asal bersama kamu." Hening panjang melingkupi mereka. Hujan deras jatuh membasahi atap reyot, suara petir menggelegar. Di dalam rumah kecil itu, dua hatu yang saling mencintai terikat semakin erat meski dunia berusaha memisahkan. Namun, keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Keesokan harinya, ayah Aruna mengetahui bahwa putrinya tetap bertemu Bima meski sudah dilarang. Ia murka. Dengan kekuasaan dan uangnya, ia berencana menghancurkan hidup Bima agar Aruna menyerah. Bima tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menantinya. Bukan hanya soal cinta, tapi juga harga diri, masa depan, dan nyawa orang-orang yang ia cintai. Dan jurang antara miskin dan kaya itu semakin lebar, semakin dalam, siap menelan mereka berdua. Pagi itu, matahari bersinar redup, seolah tahu ada badai yang akan datang. Di pasar, Bima mengayuh sepedanya dengan keranjang penuh roti. Senyum yang biasanya ia jaga, hari itu hilang. Kepalanya penuh dengan kata-kata Aruna semalam tentang perjodohan, tentang ancaman ayahnya, tentang cinta yang rela kehilangan segalanya demi dirinya. Di satu sisi, hatinya melompat bahagia karena gadis itu memilihnya, tapi di sisi lain, rasa takut mencengkeram kuat. Ia tahu dunia tidak akan tinggal diam melihat cinta mereka. Sementara itu, di rumah megah keluarga Aruna, suasana menegang. Ayahnya berdiri di ruang tamu dengan wajah murka. Di sampingnya, seorang pria muda dengan jas mahal duduk santai. Dialah calon suami pilihan ayah Aruna bernama Adrian. "Aruna, dengarkan ayah," bentak sang ayah. "Adrian adalah pilihan terbaik. Dia kaya, berpendidikan, punya masa depan cerah. Sedangkan tukang roti itu, dia tidak punya apa-apa." Aruna berdiri tegak, wajahnya pucat namun penuh tekad. "Ayah, saya tidak butuh semua itu. Saya hanya butuh cinta yang tulus, dan saya menemukannya pada Bima." Adrian tersenyum sinis. "Gadis sepertimu seharusnya tidak membuang waktu dengan orang miskin. Kau tidak tahu betapa dunia akan menertawakanmu kalau tetap memilihnya." Aruna menoleh dengan tatapan tajam. "Biarlah dunia menertawakan saya. Yang penting hati saya bahagia." Ayahnya menampar meja keras-keras. "Kalau begitu, kamu bukan lagi anakku." Suara itu menggema di rumah megah, meninggalkan luka dalam hati Aruna. Ia menangis, tapi tidak bergeming. Dengan langkah berat, ia keluar rumah, meninggalkan segala kenyamanan yang selama ini dimilikinya. Aruna datang ke rumah Bima dengan mata sembab. Nisa yang polos segera menyambut dan memeluknya. "Mbak Aruna, jangan sedih. Kak Bima pasti jaga Mbak." Bima muncul dari dalam rumah. Begitu melihat Aruna, dadanya sesak. Ia tahu gadis itu sudah memilih jalan yang sangat berat.
"Mbak, kamu sungguh-sungguh meninggalkan keluargamu demi saya?" tanya Bima dengan suara parau. Aruna mengangguk, air matanya jatuh. "Iya mas, saya tidak peduli pada harta, saya hanya peduli pada kamu." Bima menunduk, mencoba menahan air mata. Ia ingin memeluk Aruna, tapi ia takut dunia menghukum mereka lebih keras. Namun, ketika melihat mata Aruna yang penuh cinta, ia tidak tahan lagi. Ia meraih tangannya, menggenggam erat. "Kalau begitu, kita hadapi bersama." Hari-hari berikutnya penuh kesulitan. Aruna tinggal di rumah Bima yang rayot, ia tidur di tikar tipis, merasakan atap bocor saat hujan, dan makan roti sisa yang tak laku. Namun, anehnya, ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali Bima merasa bersalah, Aruna hanya tersenyum dan berkata, "Selama ada kamu, saya bahagia." Nisa pun semakin menyayangi Aruna. Ia sering tidur memeluknya, bercerita tentang mimpinya, bahkan meminta diajari membaca lebih lancar. Kehadiran Aruna membuat rumah miskin itu terasa lebih hangat meski penuh kekurangan. Namun, gosip semakin kencang. Orang kampung mulai berbisik setiap kali melihat mereka. Ada yang mencibir, ada yang menertawakan, bahkan ada yang iri. "Gila ya, tukang roti miskin bisa dapat gadis kaya. Palingan si gadis itu cuma main-main, nanti juga bosan. Dunia mereka terlalu beda, tidak akan lama." Bima mendengar semua itu. Hatinya perih, tapi ia tetap berusaha kuat. Sayangnya, ayah Aruna tidak tinggal diam. Dengan kekuasaan dan uangnya, ia menyebar pengaruh ke pasar, melarang orang membeli roti Bima. Beberapa warung yang biasanya menampung dagangannya menolak dengan alasan takut bermasalah. Dalam seminggu, jualan Bima merosot tajam. Roti-roti yang ia buat dengan susah payah terbuang sia-sia. Malam itu, ia duduk di dapur, menatap adonan yang gagal ia jual, tangannya bergetar. Aruna masuk, melihat wajahnya yang hancur. "Mas, jangan menyerah, kita bisa cari jalan lain." Bima menunduk, air matanya jatuh ke adonan tepung. "Mbak, lihatlah, karena saya, kamu sekarang harus hidup begini. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Mungkin benar kata orang, kita tidak seharusnya bersama." Aruna langsung memeluknya dari belakang, menangis terseduh. "Jangan bilang begitu mas, saya tidak peduli harta. Saya hanya ingin bersama kamu. Kalau dunia melawan kita, biarlah, asal kita tetap berpegangan." Bima terdiam lama, lalu menggenggam tangan Aruna yang melingkari dadanya. Untuk pertama kalinya, ia percaya pada cinta yang melawan logika. Namun, cobaan terbesar datang tak lama kemudian. Suatu malam, ibu Bima tiba-tiba sesak napas. Kondisinya kritis. Mereka panik, membawa ke rumah sakit, tapi biaya pengobatan besar yang menumpuk membuat pihak rumah sakit ragu melanjutkan pengobatan. Aruna berlari ke bagian administrasi, memohon, "Tolong, jangan hentikan perawatan, saya akan cari uangnya." Petugas hanya menggeleng, "Maaf, keluarga harus melunasi sebagian biaya dulu." Bima jatuh berlutut di lorong rumah sakit, air matanya mengalir deras. "Ya Allah, kenapa ujian ini tidak pernah selesai?" Aruna mengatapnya, lalu tiba-tiba berlari keluar. Ia pergi menemui ayahnya. Dengan berani ia berdiri di hadapan ayahnya, menahan amarah yang menggelegak. "Ayah, kalau ayah masih punya hati, tolong selamatkan Ibu Bima. Saya tidak peduli lagi soal harta atau warisan, saya hanya memohon sekali ini." Ayahnya terdiam lama, wajahnya keras, tapi ada sedikit goyah di matanya. Akhirnya, ia menghela napas berat. "Baik, aku akan bayar biayanya. Tapi setelah ini, kau tidak akan pernah lagi datang kepadaku. Kau bukan anakku lagi." Air mata Aruna jatuh. Ia berlutut, meski hatinya hancur. "Terima kasih ayah, meski hanya sekali ini." Beberapa hari kemudian, kondisi Ibu Bima stabil. Ia bisa tersenyum lagi, meski tubuhnya masih lemah. Bima duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bu, maafkan Bima, selama ini Bima tidak bisa banyak berbuat."
Ibunya tersenyum tipis. "Nak, kamu sudah berbuat lebih dari cukup. Kamu berjuang, kamu menjaga adikmu, kamu tulus. Itu sudah cukup. Dan lihatlah, Allah kirimkan Aruna untuk melengkapi hidupmu." Bima menunduk, air matanya jatuh di telapak tangan ibunya. Ia sadar, cinta itu bukan lagi sekedar perasaan, itu adalah takdir. Beberapa bulan berlalu, kehidupan tetap sulit, tapi mereka bertiga, Bima, Aruna, dan Nisa, hidup dengan hati yang penuh cinta. Aruna menulis kisah mereka dalam sebuah buku. Buku itu bukan sekedar novel, tapi kisah nyata perjuangan tukang roti miskin dan gadis penulis kaya. Ketika buku itu diterbitkan, dunia terkejut. Cerita mereka menyebar, menyentuh hati banyak orang, bukan karena drama cinta, tapi karena ketulusan dalam penderitaan. Bima tetap menjual roti, tapi kini lebih banyak orang yang datang membeli, bukan karena kasihan, tapi karena mereka menghormati perjuangannya. Aruna, meski kehilangan keluarga dan harta, justru menemukan arti hidup yang sebenarnya. Dan di suatu sore, di bawah langit jingga, Bima menggenggam tangan Aruna sambil berbisik, "Terima kasih sudah memilih jalan ini bersama saya. Meski penuh luka, kamu tetap bertahan." Aruna tersenyum dengan air mata di matanya. "Mas, luka itu tidak seberapa karena saya menemukan cinta yang nyata." Mereka saling berpelukan, sementara Nisa berlari kecil di depan tertawa riang. Miskin dan kaya memang dua dunia berbeda, tapi ketika hati bertemu, semua jurang bisa diseberangi. Karena cinta, pada akhirnya adalah kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli siapapun.